Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran hadis kita dari kitab Ghutuful Falihin yang telah dirangkum dan dikarang oleh guru kita tercinta Al-Walid Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, dan Allah takdirkan kelak akan datang bersama kita berkumpul insyaAllah. Hadis yang ke-58. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahid fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal ghaimi la yaftur wa kasaimi la yuftir. Muttafaqun alaih. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mengurus janda dan miskin sama seperti mujahid di jalan Allah, atau seperti orang yang salat malam dan puasa di siang hari. Dan sepertinya beliau bersabda, atau seperti orang yang selalu salat sepanjang malam tidak pernah lelah, dan seperti orang yang berpuasa tidak pernah berbuka sepanjang masa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadis malam ini hadis yang ke-58 daripada kitab Ghutuful Falihin min hadis Riyadhus Salihin, hadis yang dibawa oleh Imam Abu Hurairah yang sudah beberapa kali pernah dan telah kita kupas sejarah Imam Abu Hurairah. Semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada baginda Rasul. Gala Rasul telah bersabda, as-sa'i, orang yang mengurus, alal armalati, mengurus janda, wal miskin, dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang jihad di jalan Allah. Wa ahsibuhu, dan sepertinya beliau bersabda, kal ghaimil la yaftur, seperti orang yang bertahajud tak putus-putus. Orang yang tahajud tidak kenal lelah setiap malam. Wa kasaim, dan seperti orang yang berpuasa, la yuftir, yang tidak pernah berbuka sepanjang masa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-58 malam ini, saudara, mudah-mudahan Allah berikan manfaat untuk kita bisa mengamalkannya. Yang mana baginda Rasul sallallahu rabbi wassalamu alaih memberitahukan kepada kita tentang keutamaan kepedulian sesama muslim, terlebih utama kepada miskin. Bahkan dalam hadis ini, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, Rasul seakan-akan menyamaratakan pahala orang yang mengurus, orang yang peduli, orang yang menolong, orang yang memperhatikan kebutuhan dari kedua orang ini, janda yang membutuhkan
dan orang miskin disamaratakan pahalanya oleh Rasul seperti orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Bahkan kata Nabi, pahalanya seperti orang yang tahajud tidak kenal lelah, dan seperti orang yang berpuasa sepanjang masa, hanya mengurus kebutuhan, membantu, mengayomi, melindungi, menafkahi, memperhatikan janda-janda yang membutuhkan dan orang miskin, mendapatkan keutamaan jihad di jalan Allah, mendapatkan pahala tahajud, mendapatkan pahala berpuasa sepanjang masa. Subhanallah. Oleh karenanya melalui hadis ini ada anjuran dari baginda Rasul untuk kita agar memberikan solusi kepada mereka, menutupi kebutuhan mereka, menjaga kehormatan mereka, dan melazimi kemuliaan ini sepanjang masa, walaupun rintangannya sangat sulit, ujiannya sangat berat, dari mulai ujian hawa nafsu kita, demikian pengorbanan harta kita dan jiwa raga kita di dalam membantu mereka. Tetapi di balik itu ada ganjaran yang besar dari Allah untuk orang-orang yang mau peduli kepada mereka. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam itu amal soleh begitu banyak. Alhamdulillah, semua amal soleh dinilai ibadah oleh Allah. Dinilai ibadah oleh Allah bukan hanya tahajud, bukan hanya bertasbih, bukan hanya sholawat, bukan hanya baca Quran, bukan hanya qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tasbih, taubat, hajat, istikharah. Termasuk ada nilai ibadah memberi makan binatang, ada pahala. Memberi makan orang yang membutuhkan, ada pahala. Memberi pertolongan kepada janda-janda yang membutuhkan, orang fuqara masakin, ada nilai pahalanya. Bahkan pahalanya setimbang, seukuran dengan orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, ibadah itu ada dua. Ada ibadah untuk, mana yang lebih afdal? Dua-duanya tidak boleh ditinggal. Salat untuk kita, betul. Salat untuk kita, zakat untuk kita, haji untuk kita, tahajud untuk kita. Itu ibadah untuk diri kita. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak boleh kita tinggal. Tapi ada ibadah yang merupakan ibadah lebih afdal di balik ibadah yang tidak boleh tadi kita tinggal. Apa? Ibadah yang kedua, muta'addi li ghairi, manfaat untuk orang lain. Contohnya yang ada dalam hadis ini. Sehingga melalui hadis ini kita tahu bahwa sesungguhnya Islam itu indah. Kita sholat dapat pahala, sedekah dapat pahala, apalagi kepada orang yang sangat membutuhkan daripada kaum du'afa wal masakin, termasuk para janda-janda yang memiliki terutama anak-anak yatim. Kita lihat dalam hadis ini kalimat pertama yang keluar dari lisan Rasul, as-sa'i 'alal armalati wal miskin. Orang yang pemerhati, orang yang memperhatikan, menolong, melindungi, membantu, mengayomi, mengurus, menafkahi, as-sa'i, kepada janda-janda dan orang miskin. Lihat hadis Rasul, kalimatnya as-sa'i, bukan al-munfik. Bukan al-munfik, orang yang ngasih duit, bukan. Kenapa? Karena ada kalanya orang bisa nolong tapi nggak punya duit. Betul? Dia nggak punya duit, makanya kalimatnya di sini as-sa'i, yang menolong, memperhatikan. Nggak harus dengan duit, mungkin dengan tenaga kita, mungkin dengan ilmu kita, mungkin dengan fikir kita, mungkin dengan relasi kita, yang bisa menyampaikan kebutuhan mereka ini melalui relasi kita yang punya duit, yang punya makanan, yang bisa membuat suatu kelompok, membuat iuran baik mingguan atau bulanan atau tahunan sekalipun, seperti kemarin Asyura, betul? Enggak semua panitia di situ punya duit, tapi ada yang bagian catat,
Ada yang bagian mengumpulkan, ada yang bagian menagih, ada yang murni dari duitnya dia sendiri. Ini lebih sempurna. Tapi kembali merujuk ke hadis ini, kalimatnya bukan al-munfik, tapi as-sa'i, yang mengusahakan. Apalagi kalau dia menafkahi, apalagi kalau dia betul-betul mengeluarkan dari hasil jerih payah dia untuk mereka, ini pahalanya lebih besar lagi. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ada orang, ada satu mobil orang, gara-gara satu kendaraan masuk rame-rame. Ada orang lumpuh, dia berkata, saya tidak punya kaki, tapi saya pengen ikut perang. Dia berkata, siapa? Nggak punya busur, nggak punya panah, nggak punya tombak, nggak punya pedang. Ada di antara mereka yang sedang sakit berkata, saya ingin ikut perang tapi tidak punya kuda dan tidak mampu membawa senjata. Senjata saya gunakanlah untuk Anda. Maka 3 orang ini masuk surga dengan satu kendaraan. Kita nggak bisa nafkahi janda yang tua yang membutuhkan. Kita tidak bisa memperhatikan dengan harta kita kebutuhan orang miskin, tapi kita dikasih tenaga oleh Allah. Betul? Dikasih akal oleh Allah untuk bagaimana caranya mereka itu bisa memiliki apa yang menjadi kebutuhan lahiriah mereka. Itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. As-sa'i alal armalah. Yang pertama kata Nabi kepada armalah. Armalah itu kalau bahasa Indonesianya janda. Kalau dalam bahasa Arabnya, man mata anha zaujuha wa laysa laha ailun, yaitu seorang perempuan yang ditinggal wafat oleh seorang suami, atau perempuan tidak ada yang menafkahi dirinya. Seorang wanita yang ditinggal wafat oleh sang suami, dia menjaga iddah 4 bulan 10 hari, hatinya hancur, ditinggal wafat. Tidak ada kebutuhan yang bisa dia beli ketika sang suami tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada orang yang peduli kepadanya di balik kehancuran derita sanubarinya. Dia memiliki anak, jiwanya lemah. Dia butuh orang yang memberikan nafkah untuk mereka dan anak-anaknya ini. Tentunya dalam Islam yatim itu man bata abuhu qablal bulugh. Yatim itu yang orang tuanya, bapaknya meninggal sebelum dia balik, itu yatim. Dia harus ngurusi nih anak-anak yatim. Dia menanti siapa orang yang membantu. Makanya Nabi memberikan tawaran kepada kita saudara, pahalanya sangat besar. Seperti jihad di jalan Allah, seperti tahajud tak kenal putus, seperti puasa tak kenal henti. Pahala dari Allah untuk orang yang mau peduli kepada mereka. Subhanallah. Sehingga kita ditawarin dalam hadis ini melalui janda dan orang miskin. Siapa itu miskin? Imam Nawawi berkata, miskin itu bukan orang yang tidak punya kerjaan, bukan. Miskin itu alladzi yaqa mauqi'an kifayati wa la yakfi. Seseorang yang mencari nafkah tapi tidak menutupi kebutuhannya. Pas-pasan, betul-betul minim. Itu orang miskin. Dan Rasul paling cinta sama orang miskin. Sehingga kalau dalam hati kita ini ada kebencian kepada orang miskin, berarti kita tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah. Karena Rasul paling cinta kepada orang miskin. Abu Syafiqur Rahim lil yatimi wal armalah idza da'ul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi itu bapaknya anak yatim, bapaknya ibu-ibu yang janda. Kalau diundang sama orang susah, Nabi orang yang paling awal datang. Kalau ada pilihan permohonan permintaan, datang kepada Nabi. Dari orang kaya atau orang miskin, Nabi pilih datang kepada orang miskin. Sampai Nabi berdoa, Allahumma amitni miskinan, Allahumma amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin
wahsyurni fi zumratil masakin. Kelak di hari kiamat ya Allah, bangkitkan hamba bersama orang-orang miskin. Sallu ala Rasulillah. Dan kita ini muslim bersaudara seperti satu tubuh. Idza istaka minhu udun tada'a sairul jasadi bisahari wal humma. Kalau salah seorgan kita ini ada yang sakit, seluruh tubuh akan merasakan derita. Betul? Muslim semua saudara kita. Kalau ada muslim ngemis, hati kita hancur sebetulnya. Waqfid janahaka lil mu'minin. Kata Allah, rendahkan dirimu untuk orang-orang mukmin. Mencintai wa man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Orang tidak punya kepedulian kepada orang miskin, maaf kepada orang-orang muslim di dalam urusan mereka, dia tidak termasuk orang muslim yang baik. Saudara hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Tapi memang berbeda orang miskin zaman dahulu dengan orang miskin zaman sekarang. Orang miskin zaman dahulu lebih sulit, lebih berat. Tapi mereka masih memiliki harga diri, tidak mau mengemis. Abu Dzar Al-Ghifari ditanya sama Nabi, saya orang susah ya Rasulullah, punya bini, punya anak, punya rumah, punya. Kamu orang kaya. Orang sekarang punya bini 3, punya anak 7, kontrakan 7 pintu, pintunya doang. Punya mobil, punya motor, ngemis tiap hari menjadi profesinya. Ada nggak yang begitu? Nauzubillahimin. Laisal miskinul ladzi tarudduhu at-tamratu walat tamrataini walal lugmatu walal lugmatain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, orang miskin yang mulia itu bukan yang mendapatkan 1-2 butir kurma, mencari 1 suap 2 suap makanan, bukan. Innamal miskinul ladzi yata'affaf. Orang miskin yang mulia itu yang yata'affaf. Yata'affaf itu tidak mau ngemis padahal butuh. Lalu bagaimana caranya? Allah sebut dalam Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh, yahsabuhumul jahilu, orang-orang bodoh menduga itu mereka orang-orang miskin seperti orang kaya. Minat ta'affuf, dikarenakan mereka itu orang yang miskin gak pernah ngemis. Jadi orang-orang bodoh nganggap mereka ini udah cukup. Kalimatnya al-jahil, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang bodoh menduga orang-orang miskin itu gak butuh apa-apa, saking menjaga kehormatan dirinya tidak mau mengemis. Orang bodoh ngelihat, ini gak perlu dibantu karena bodoh. Berbeda dengan orang yang berakal. Orang berakal lihat orang miskin dari pakaiannya, dari kehidupannya, dari rumahnya, dari pakaian yang lusuh, dari kesehariannya. Al-agil yakfihil isyarah. Orang berakal cukup isyarat melihat begitu ngerti ini orang butuh tapi nggak mau minta, tetap kita harus bantu. Betul? Tuh, dia nggak bakal ngemis karena ada iffahnya. Saudara, Sayyidatna Aisyah pernah berkata, dakhalat alayya imra'atun. Pernah datang seorang wanita ke rumah saya. Wa ma'aha ibnatan, bawa 2 anak. Tas'al, ngemis. Datang perempuan janda bawa 2 anak ke rumah saya, minta-minta. Walam tajid indi syai'a, saya enggak punya apa-apa. Ghairat tamrah wahidah, selain 1 butir korma. Fa'ataituha iya, saya kasih deh. Fagasamatha baina ibnataiha, ketika diterima itu 1 korma, dibelah jadi 2, dikasih kedua anaknya. Walam ta'kul syai'an, dia enggak makan tapi dikasih kedua anaknya. Tsumma qamat wa kharajat, habis itu dia berdiri, dia pulang. Fadakhala alaina Rasulullah SAW wa akhbartuhu. Enggak lama kemudian Nabi datang. Saya ceritain kejadiannya. Faqala, Rasul bersabda, manibtulia
min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang diberi ujian oleh Allah jadi janda, punya anak yatim yang dia pelihara, lalu dia baik mengurusnya, demikian pun orang berlaku bijak kepadanya, tidak mengusirnya, tidak menghardiknya, berlemah lembut kepadanya, balasannya perlindungan dari api neraka untuk orang itu. Amin. Makanya kita disuruh berbuat baik kepada mereka. Bahkan Rasul pernah mengatakan, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimu wal mar'ah. Ya Allah, saya nganggap dosa besar bagi orang-orang yang mampu ketika hidup di dunia tapi nggak punya kepedulian kepada dua orang yang lemah. Siapa? Anak yatim dan janda. Disumpahin sama Rasulullah SAW. Anda punya duit, perut Anda kenyang, Anda tidak peduli kepada orang yang membutuhkan daripada janda dan miskin. Dikatakan oleh ulama, ulhiga bihi al-ithim, maka orang itu terkena dosa dari sumpahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban akhir daripada hadis ini, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berjuang di jalan Allah. Bahkan kata Nabi, seperti orang yang tahajud tak pernah henti, seperti orang yang puasa tak putus-putus. Kita saudara nggak ada yang mampu melakukan ini. Nggak mampu kita betul-betul jihad di jalan Allah, nggak mampu. Apalagi tahajud tiap malam, mampu nggak? Nggak mampu kita. Puasa saben hari nggak bisa. Tapi melalui hadis ini ada sesuatu jalan yang dikasih oleh Allah, kemudahan buat kita. Pengen dapat pahala jihad, pengen dapat pahala tahajud, pengen dapat pahala puasa, perhatikan janda-janda dan kaum duafa daripada masakin. Fadilahnya besar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam riwayat Imam Tabrani, la an as'a fi hajati akhi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjidi syahra. Tidaklah saya mengurusi kebutuhan saudara muslim, kata Nabi. Saya perhatikan, saya tolong, saya bantu saudara saya yang muslim, itu lebih saya sukai daripada iktikaf di masjid saya selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi, bukan di sini nih. Di Masjid Nabawi pahalanya yang dilipat gandakan oleh Allah sampai 10.000 1 bulan, lebih utama bagi saya nolong orang. Subhanallah. Kemana kita daripada sifat-sifat seperti ini, saudara? Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah bangun Ka'bah selesai, Nabi Allah Ibrahim duduk di samping Ka'bah, gembira, senang. Tidak lama kemudian ada pengemis datang, minta-minta. Dikasih sama Nabi Ibrahim, langsung turun wahyu ilahi. Wahai Ibrahim, wa isba'uka lil ja'i khairun min binayatika lil Ka'bah. Kamu bikin orang yang lapar jadi kenyang, pahalanya lebih besar daripada kamu membangun Ka'bah. Subhanallah. Saudara, ketika kita peduli kepada hamba Allah, Allah bakal peduli kepada kita. Amin. Ketika kita perhatian kepada umatnya Nabi, maka Nabi akan perhatian kepada kita. Amin. Kita nolong orang, ingat Allah bakal nolong kita. Kita bikin senang orang, ingat Allah bakal senangi kita. Kita sayangi umatnya Nabi, demi Allah Nabi bakal sayang, cinta kepada kita. Amin. Apalagi dia daripada keluarganya Rasulullah. Yang janda ini seorang syarifah, yang miskin ini seorang sadah, yang kesusahan ini ahlu baitnya Rasulullah. Ini hadis umum, jandanya umum, orang miskinnya umum secara global, tidak disortir, tidak dipilih. Bagaimana jikalau yang susah itu syarifah, yang miskin itu
keluarganya Rasulullah. Ditulis itu dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 140, saudara boleh buka. Seorang sadah yang kaya raya, tidak lama kemudian meninggal dunia, meninggalkan janda dan anaknya Syarifah. Setelah beberapa tahun kefakiran melanda rumah tangganya. Sudah tidak punya bapak, menjadi yatim, ibunya menjadi janda, kefakiran, kemiskinan, buat makan saja susah. Karena malu di negeri itu dia pindah ke negeri orang. Dia taruh anak-anaknya nih yatim di musola. Dia pergi keluar musola, ngemis. Pertama orang yang dia jumpai orang muslim yang kaya raya. Dalam kitab lain, pertama yang dia jumpai orang alim. Beri saya air, beri saya makan, saya ngurusin anak-anak yatim, saya orang susah, saya janda. Jawabannya apa? Mana bukti Anda sebagai janda? Mana bukti Anda kalau Anda punya anak yatim? Sana pergi, diusir. Maka dari kejauhan diperhatikan sama orang Majusi, tidak nyembah Tuhan, tidak kenal Allah. Dari kejauhan dia lihat, lalu datang kepada ini orang Majusi. Dia katakan, ada apa wahai ibu? Saya janda, anak saya kelaparan, kehausan, saya taruh di musola. Oh kalau begitu ikut ke rumah saya. Dia panggil istrinya, dia panggil putra putrinya, urus ini janda dan anaknya, kasih makan sampai kenyang, kasih pakaian yang bagus. Tengah malam ini muslim yang kaya tidur, bermimpi berjumpa dengan Rasul dalam keadaan marah. Dalam mimpinya terjadi kiamat. Rasul menguasai alam saat itu, di belakang Rasul ada istana. Maka Rasul mempersilakan satu persatu masuk. Tibalah muslim itu ketemu Nabi. Wahai Rasul, diperbolehkan saya masuk ke dalam istanamu? Tidak boleh. Ini istana khusus orang muslim. Ana muslim ya Rasul. Mana bukti Anda? Ente ngaku muslim, buktinya mana? Bingung dia. Begitu juga pertanyaan yang kau berikan kepada anak cucuku yang kelaparan kehausan datang kepadamu. Bangun dia kaget, lari, dia cari rumah orang Majusi. Maka diketok pintu rumahnya, keluarlah orang Majusi. Ada apa? Apakah kamu ditamui janda dan anak-anak yatim? Iya. Bolehkah saya berjumpa? Tidak. Mereka sedang istirahat. Saya ganti dengan duit 1000 dinar, ambil. Kata si muslim. Kata Majusi, tidak, saya nggak butuh duit. Saya telah mendapatkan apa yang saya mau. Saya sudah dapat istana. Kaget ini muslim. Dia berkata, istana itu saya bermimpi Nabi khusus untuk orang muslim. Kata orang Majusi, begitu bangganya engkau dengan keislamanmu. Perlu kamu tahu, tidaklah kami dan keluarga kami tadi malam tidur, kecuali kami semua sudah masuk Islam melalui tangannya para syarifah itu. Maka tidurlah kami di waktu malam, kami berjumpa dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sebagaimana kau urus anak cucuku, maka ku berikan istana surga untukmu dan keluargamu. Maka pergilah kamu. Maka pulanglah itu orang muslim dalam keadaan hampa. Sementara orang Majusi diberi hidayah oleh Allah karena memperhatikan orang-orang yang susah, terlebih khusus anak cucu keluarganya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah berikan kepada kita ilmu yang berguna dan bermanfaat. Hadanallahu ajma'in, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.